Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurli Izati, NIM 2011903995. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan pengumpulan data atau aplikasi instrumen. Merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik atau klien, dan juga memiliki arti upaya pengumparan kondisi tertentu atas diri siswa melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen. Aplikasi instrumen bimbingan dan konseling bertujuan untuk memahami kondisi klien atau siswa seperti potensi dasarnya, bakat dan minatnya, kondisi diri dan lingkungannya, masalah-masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk aplikasi instrumentasi yang pertama adalah instrumen tes. Tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku seseorang dan menggambarkannya dalam bentuk skala, angka, atau klasifikasi tertentu. Kedua, instrumen non-tes. Instrumen non-tes meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan, wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, inventory yang dibakukan. Yang kedua adalah bimbingan teman sebaya. Menurut Carr, bimbingan konseling teman sebaya atau peer counseling merupakan suatu cara bagi individu untuk belajar bagaimana memperhatikan dan membantu individu lain serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi lain menekankan konseling sebaya sebagai suatu metode, yaitu konseling sebaya adalah memecahkan masalah menggunakan keterampilan dan mendengarkan secara aktif untuk mendukung orang-orang yang sebaya dengan kita. Ada beberapa tujuan dari konseling sebaya, yaitu adalah membantu kaum muda untuk mengembangkan kepribadian mereka, mempersiapkan kaum muda untuk menjadi pemimpin bangsanya di masa depan, membantu kaum muda menjernihkan dan membantu nilai-nilai hidup mereka. Ada juga beberapa fungsi dari konseling teman sebaya, yaitu membantu individu lain memecahkan permasalahannya, membantu individu baru membina dan mengembangkan hubungan baru dengan teman sebaya dan personil sekolah, dan membantu individu lain yang mengalami penyimpangan fisik. Yang ketiga adalah konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor untuk membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh pembimbing atau konselor yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus dan upaya pemecahannya. Tujuan dari konferensi kasus adalah untuk mengumpulkan data lebih banyak dan lebih akurat, serta menggalang komitmen pihak-pihak terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan sebuah permasalahan. Dan yang keempat adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien melalui kunjungan ke rumahnya. Kunjungan rumah dilakukan apabila konselor perlu melengkapi dan memvalidasi data yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga konseli yang tidak bisa terungkapkan melalui teknik pengumpulan data lainnya. Secara umum, kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa yang berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Selain itu juga bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah atau madrasah
khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah klien. Ada 3 komponen pokok yang berkenaan dengan kunjungan rumah, yaitu yang pertama kasus, kedua keluarga, dan yang ketiga adalah konselor. Yang terakhir adalah akses informasi dan teknologi. Layanan akses informasi adalah layanan pada bimbingan yang berupa pemberian penerangan, penjelasan, dan pengarahan. Informasi yang perlu disampaikan kepada siswa tentu sangat berguna bagi siswa, yaitu terutama informasi mengenai kehidupan siswa. Namun, hal itu jarang dibicarakan dalam mata pelajaran, misalnya informasi mengenai sistem belajar. Layanan informasi bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali dirinya, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Dalam layanan informasi dapat dilakukan berbagai metode, yaitu seperti metode ceramah, metode panel, wawancara, karya wisata, dan lain-lain. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.